Jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah itu yang berkaitan dengan lisan kita dengan kalimat-kalimat zikir atau membaca Al-Quran atau yang lainnya, dan atau berkaitan dengan amalan-amalan badan kita, maka ibadah itu dijelaskan oleh para ulama harus memiliki 3 rukun. Ibadah itu harus memiliki 3 rukun, yaitu al-mahabbah wal khauf war-ruja. Rasa cinta kepada Allah. Ibadah itu kita dasarkan dengan cinta kepada Allah, takut kepada adabnya, dan berharap kepada rahmatnya. Ini penjelasan para ulama. Para ulama menjelaskan bahwa cinta itu dibangun berdasarkan ayat dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah bagi Allah Rabbul Alamin. Ini adalah bangunan cinta. Kenapa cinta itu? Kenapa Alhamdulillah Rabbil Alamin? Karena Allah itu zat yang al-mun'im, yang memberikan nikmat. Zat yang memberikan nikmat itu dipuji karena dia telah memberikan nikmat. Dan di samping itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat-sifat yang agung yang karenanya dia pantas dipuji. Karena itu timbullah mahabbah. Dan oleh karena itu orang-orang yang memuji Allah, al-mahabbah, orang-orang yang memiliki mahabbah kepada Allah, kalimat alhamdulillah itu sendiri diucapkan dengan kalimat khobar, kalimat berita. Jadi puji-pujian kepada Allah ma'al mahabbah wa ta'zim, yang diiringi oleh rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Oleh karena itu ketaatan yang ada adalah ketaatan ketika orang cinta. Orang yang melafazkan kalimat alhamdulillah kemudian dia maksiat, atau orang yang maksiat ketika maksiatnya berhasil kemudian dia membaca alhamdulillah, maka ini bukan cinta, ini bukan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, syarat rukun ibadah yang kedua adalah ar-raja, berharap kepada Allah. Ulama menjelaskan dalilnya adalah Ar-Rahmanur Rahim. Allah lah zat yang Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Maka dari ayat ini seorang mukmin dia mengharapkan rahmat Allah dan tomak kepada rahmatnya dalam beribadah kepadanya. Dia tomak kepada rahmatnya, yang Allah itu memberikan rahmat kepada siapapun di antara makhluknya. Jadi Allah memberikan karena sifat rahmannya, sifat rahmatnya, memberikan rahmatnya kepada siapapun di antara makhluknya, baik yang mukmin atau yang kafir. Tetapi orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah itu diberikan nikmat hanya nikmat-nikmat badaniyah. Tetapi kalau seorang mukmin diberikan nikmat itu adalah dia badaniyah dan ruhiyah, nikmat agama ini. Kemudian syarat yang ketiga adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita dibangun karena kita takut kepada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama berdalil dengan ayat iyyaka maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Engkaulah ya Allah zat yang memiliki hari pembalasan. Atau maliki yaumiddin, engkaulah yang merajai hari pembalasan. Di sana ada hisab, ada balasan. Di hari kiamat kelak ada hisab, ada perhitungan amal, ada balasan. Inilah takut. Jadi rukunnya adalah mahabbah, waraja, wal khauf, 3 ini. Ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kami menyembah dan mohon pertolongan. Maka dengan 3 syarat tersebut, mahabbah, raja, dan khauf, akan tegaklah iyyaka na'budu. Kalimat iyyaka na'budu akan menjadi tegak dengan 3 syarat tersebut. Yaitu al-mahabbah dengan dalil alhamdulillah, ar-raja dengan dalil ar-rahmanur rahim, dan al-khauf dengan dalil maliki yaumiddin. Kemudian ulama juga menjelaskan bahwa ketika hal tersebut
mahabbah, khauf dan roja itu juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yata'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Jadi mereka itu yang mereka sembah, yaitu baik dari kalangan para nabi, malaikat dan yang lain-lainnya. Mereka sendiri mencari wasilah kepada Rabb-nya. Apa wasilahnya? Yaitu beribadah kepada Allah dengan cinta tadi. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang muwahhid, orang yang bertauhid, dia menyembah kepada Allah berdasarkan 3 hal tersebut. Kata ulama, sebagian ahlu ilmi mengatakan bahwa man abadallaha bil hubbi wahdah fa huwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah saja, kepada Allah berdasarkan cinta semata-mata, maka dia seorang zindik. Wa man abadahu bil khaufi wahdah fa huwa haruriyun. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah berdasarkan takut saja, maka dia seorang haruri. Wa man abadahu bir raja'i wahdah fa huwa murji'iyun. Barang siapa yang beribadah kepada Allah berdasarkan semata-mata harapan yang tinggi tanpa kedua rukun yang lain, maka dia seorang murji'i. Wa man abadahu bil hubbi wal khaufi war raja'i, dan barang siapa yang beribadah berdasarkan 3 rukun yang telah disebutkan, yaitu cinta, takut dan berharap, fahuwa mu'minun muwahhidun, maka dia seorang mukmin yang muwahhid. Ini dicantumkan oleh Majmu' Fatawa jilid yang ke-1 halaman 95. Dari ketiga rukun ini, maka yang paling tinggi, yang paling agung dari rukun ini adalah al-mahabbah. Yang paling agung adalah al-mahabbah, cinta. Cinta itulah yang menggerakkan ibadah kita. Bahkan cinta itulah yang menggerakkan segala sesuatu. Seorang cinta hartanya, maka dia dilabui, dia pergi ke luar negeri, jauh pisah dari keluarga karena cinta kepada pekerjaannya. Seorang yang ke pasar tengah malam, dia rela bangun malam karena cinta kepada pekerjaannya. Maka ketika cinta itu benar, yaitu kepada Allah, cinta yang benar dan cinta yang murni dan tebal cintanya kepada Allah, maka akan ringan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.